Namanya adalah Tengku Muhammad Daud Ber-E. Beliau adalah tokoh termasyhur dan bersahaja yang sangat dikagumi oleh rakyat Aceh yang mayoritas berasal dari kalangan akar rumput. Ia lahir di Ber-E, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi, pada tanggal 17 September 1899. Muhammad Daud Ber-E tidak mengenyam formal secara mutlak. Ia lebih banyak menempuh pendidikan di daerah tradisional. Daud Ber-E pernah menempuh pendidikan di Government Indie School, setingkat sekolah dasar di Selimun, Aceh Besar. Kendati demikian, ia mampu memahami huruf Latin dan membaca dengan baik. Bahkan, pada tahun 1931, ia mendirikan Madrasah Sa'adah Abadiyah di Sigli, yang pada masa itu sangat tersohor di Aceh. Perjalanan politik Daud Ber-E dimulai saat mendirikan organisasi PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, pada tahun 1939. Kongres tersebut diadakan di Matang Gelumpang 2, Biren, dengan mengangkat Tengku Muhammad Daud Ber-E sebagai ketua umum. PUSA awalnya bergerak dalam pendidikan, sosial, keagamaan, sementara kegiatan politiknya sendiri itu sangat terselubung. Dalam perkembangannya, organisasi ini kemudian ikut terlibat dalam setiap peristiwa politik yang terjadi di Aceh. Salah satu prioritas utama politik PUSA adalah mengusir kolonial yang menjajah Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus dibacakan Soekarno-Hatta di Jakarta, Tengku Daud Muhammad Ber-E dilantik oleh pemerintah pusat menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor. Jabatan gubernur militer ini dipegangnya sampai akhir tahun 1949 ketika jabatan ini dihapus. Kemudian ia menjadi gubernur Aceh yang menjadikan Aceh sebagai sebuah provinsi. Awal tahun 1950, Daud Ber-E dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR seiring dengan penciutan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Aceh merasa dipinggirkan penguasa republik. Ekonomi rakyat tak diperhatikan, pendidikan morat-marit, dan Jakarta dalam pandangan Daud Ber-E hanya sibuk bertikai dalam sistem politik parlementer. Status otonomi khusus yang memungkinkan Aceh memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan azas Islam tak kunjung dipenuhi. Ditambah lagi kekecewaan para tokoh ulama Aceh karena Aceh digabung dengan Provinsi Sumatera Utara. Peleburan itu dianggap sebuah pengkhianatan dan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika perjuangan mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Padahal sumbangsih Daud Ber-E dan rakyat sangatlah besar bagi republik ini. Dialah yang menyerukan kepada seluruh ulama Aceh untuk mendukung Soekarno ketika memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, ia mendirikan 2 pemancar radio untuk berhubungan dengan pusat dan juga perintis penerbangan Indonesia dengan pesawat Selawah 1 dan 2 yang disumbangkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sejarawan Belanda Cornelis van Dyk menyebutkan kekecewaan Daud Ber-E kepada Jakarta semakin berat dengan beredarnya rumor tentang sebuah dokumen rahasia dari Jakarta. Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Sastromijojo yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini dikenal dengan istilah les hitam perintah tersebut dikabarkan diambil oleh Jakarta berdasarkan kecurigaan dan laporan bahwa Aceh sedang bersiap untuk sebuah pemberontakan. Guna memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun 1953, Ber-E mendapatkan dukungan dalam kongres yang diadakan di Medan, Sumatera Utara. Ber-E yang didukung oleh tokoh dan ulama Aceh menyatakan perang terhadap Jakarta. Selang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 September 1953, Daud Ber-E bergabung lalu memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan DITII di bawah kepemimpinan Imam Besar NII Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo yang sudah terlebih dahulu
memproklamasikan diri pada 7 Agustus 1949. Bukan tak bergerak, sebelum tentara dikirim, Soekarno datang ke Aceh, mendinginkan suasana, tapi kunjungannya menjelang perang berkobar itu disambut dingin. Di tahun yang sama, Wakil Presiden Hatta berhasil berunding dengan Daud Bereh. Hatta sejak awal percaya bahwa penyelesaian konflik Aceh hanya bisa diatasi penerapan otonomi khusus dan federalisme. Namun, Hatta justru dikritik dan dikepung parlementer oleh politikus sekuler terutama PKI. Pertempuran akhirnya memang tak terhindar di Aceh. Daud Bereh berdiri dalam pusaran konflik yang berkepanjangan. Ia mengirim surat kepada Kolonel M. Yasin, Panglima Kodam Iskandar Muda, yang diutus membujuk Bereh. Ia bersedia turun gunung dengan terlebih dahulu berkesempatan bermusyawarah dengan kalangan ulama. Setelah 9 tahun berperang, akhirnya Daud Bereh pasukannya turun gunung pada tahun 1961. 4 Desember 1976, tak jauh dari kampung kelahirannya, Daud Bereh, Gerakan Aceh Merdeka, inisiator Hasan Ditiro, memproklamasikan perlawanan terhadap pemerintah Aceh. 4 Desember 1976, tak jauh dari kampung kelahiran Daud Bereh, Gerakan Aceh Merdeka, inisiator Hasan Ditiro, memproklamirkan perlawanan terhadap pemerintah RI di perbukitan Halimun, kawasan Halimun, Kabupaten Pidi. Tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal Mei 1978, Daud Bereh diasingkan ke Jakarta oleh pemerintahan Orde Baru untuk mencegah karismanya menggelora perlawanan rakyat Aceh. Pusat tahu persis bahwa roh perjuangan yang sebenarnya ada dalam tubuh Daud Bereh. Selama di pengasingan, Daud Bereh rindu kampung halaman. Ia berkali-kali meminta pulang, namun tidak diizinkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1982, Daud Bereh jatuh sakit. Akhirnya, pusat mengabulkan untuk kembali ke Aceh. Ia menempati sebuah bilik di kawasan samping masjid tempat kelahirannya. Selama menderita sakit, perjuangan tak sampai di situ. Sikap kritisnya terhadap pusat tidak memudar. Berkali-kali ia mengirimkan surat ke Presiden Soeharto, mengingatkan kian merosotnya moral di Serambi Mekah. Ia benar-benar menyerah ketika ajal datang menjemputnya. Rabu 10 Juni 1987, Daud Bereh dipanggil Yang Maha Kuasa dalam usia 88 tahun. Jasad Daud Bereh dikuburkan bersama segenap impiannya tentang masa depan Aceh di komplek Masjid Baitul A'li Mujahidin di Bernen. Meninggalkan Tengku Muhammad Daud Bereh membekaskan luka mendalam bagi rakyat Aceh. Dari Jakarta, Presiden Soeharto mengirim karang bunga dan kawat khusus untuk duka cita. Perjuangan Bereh tidaklah sia-sia. Setelah negosiasi politik yang panjang, akhirnya pemerintah pusat mengabulkan keinginan masyarakat Aceh dengan menerapkan otonomi khusus pada tahun 2002, yang salah satunya wujudnya adalah pemberlakuan syariat Islam di Nangro Aceh Darussalam.